Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, semoga aktivitas Anda berjalan lancar, kemudian Anda diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang berlimpah ya. Oke, kali ini dapat servisan TV LG flat ya, kata yang punya MCB jack leg atau turun spanning. Oke, kali ini saya tidak memandang merek, yang jelasnya untuk TV tabung saya coba berikan teori bagaimana mengatasi TV tabung yang mengalami short ya, artinya pada saat dicolok MCB langsung turun atau MCB jack leg atau turun spanning. Oke, yang pertama kita coba on kan. Ya, aku sudah posisi on. Ya, kemudian lakukan pengukuran ya dengan menggunakan skala ohmmeter ya. Dengan menggunakan skala ohmmeter, kemudian lihat berapa nilai resistansinya ya. Jika resistansinya 1, kilo itu adalah PTC yang terhubung. Ya, jika rapat sekali berarti bisa saja dioda mengalami short, PTC juga mengalami short ya mungkin. Oke, dan di situ terlihat 200 berapa nih? Coba kita ya, 280 ohm ya. Cukup rapat ya, kemungkinan degaussing coil ikut terhubung ya. Oke, 280-an volt. Oke, selanjutnya saya membuka mesin ya, kemudian melepas PTC, bukan PTC ya, degaussing coil. Kemudian kita ukur ya, jangan sampai TV ini turun spanning ya, dikarenakan MCB-nya rendah ampernya ya, dalam artian wattnya sangat rendah sehingga membuat spanning turun ya pada saat start awal. Ya, jika hanya start awal mengalami turun maka boleh menggunakan auto start ya atau soft start. Banyak terjual di pasaran, boleh juga merakitnya. Oke, kita coba ukur setelah melepas degaussing coil ada berapa nilainya. Ya, masih ada sekitar 610-an ohm. Ya, selanjutnya kita coba balik mesin. Ya, kemudian melakukan pengukuran. Pertama kita ukur langsung saja pada elko ya, pada elko. Oke, saat ini saya akan menggunakan skala dioda ya, langsung pada elko. Namun sebelumnya saya coba melakukan pengukuran tegangan ya, apakah ada sisa tegangan. Kita coba ukur apakah ada sisa tegangan. Tidak ada. Oke, lanjut menggunakan skala dioda ya, skala dioda ya, positif di negatif dan negatif di positif. Kita coba ukur mana ini positifnya, maka kita pasang kabel negatif ya, kemudian negatifnya kita pasang kabel positif. Oke, normalnya 0,5, kita balik ya, normalnya itu adalah elko. Pada saat di posisi positif di negatif, negatif di positif, harus menunjukkan posisi dioda ya, 0,9 atau 1,9 atau 0,5. 0,5 ini menandakan terhubung dengan STR ya. Oke, selanjutnya posisinya untuk elko hingga ke STR normal ya, masih di skala dioda. Namun saat ini kita akan melakukan pengukuran pada bagian AC-nya ya. Untuk positif negatifnya sudah dijamin normal. Ya, di sini dijamin normalnya 0,5. Oke, selanjutnya kita beralih di bagian AC 0,5. 0,5. Oke. Selanjutnya tetap kabel merah, kita pindah kabel hitam 0,5. 0,5 normal ya. Kemudian di tengah tidak boleh ada. Ya, ini agak ganjil adanya. Ya, apakah bagian AC-nya ya yang mengalami kerusakan? Ya, sepertinya ganjil karena di sini ada terhubung ya. Oke.
Ya, ada terhubung. Oke, saya coba masuk ke skala ohmmeter, melakukan pengukuran pada PTC ya, atau untuk degaussing coil. Di sini kita coba ukur untuk AC-nya ya, ACLN-nya. Kita coba ukur apakah terhubung berapa ohm, 1, ya normal ya. Oke, di sini 620 ohm. Kemudian di sini ya, saya bisa nyatakannya bahwasanya untuk PTC sudah mengalami kerusakan. Ya, di sini ratusan ohm ya. Ya, jadi ini penyebabnya yang mengalami kerusakan. PTC-nya sudah bernilai ratusan ohm. Kita akan ganti karena untuk PTC nilai untuk dari AC ke pin tengah itu adalah 1, kilo. Ya, kemudian dari pin tengah ke degaussing coil itu bernilai puluhan ohm ya. Bila mana sudah panas maka dari pin tengah ke pin degaussing coil itu akan melar bila panas sehingga sudah tidak terhubung lagi ya. Namun untuk pin AC ke pin tengah itu nilainya 1, sekian volt ya sebagai elemen pemanasnya. Ya, tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Ya, PTC sudah saya copot dan bisa dipastikan mengalami kerusakannya. Bila digoyang di sini sudah berbunyi, ya menandakan di dalam bahannya sudah rusak. Dan selanjutnya saya akan coba melakukan kembali pengukuran pada kabel AC cord-nya ya, pada colokan. Ya, di situ sudah tidak bernilai ohm namun 513 kilo ya. Oke, dan selanjutnya kita coba ukur di dioda bagian AC-nya, pin AC-nya. Ya, apakah masih mengalami keganjilan. Ya, dan alhamdulillah sudah tidak ada keganjilannya pada pin AC. Ya, menandakan bahwa terhubung dengan PTC ya yang mengalami kelainan ya, yaitu PTC-nya ya sudah berubah nilainya yang seharusnya. Oke, dan selanjutnya saya akan mengambil untuk PTC yang normal, kemudian saya akan coba lakukan perbandingan ya, tentunya buat pemula spesial ya. Tetapkan channel di 3 Putra Elektronik. Di sini saya sudah punya sekianan ya, tapi masih normal insya Allah dari bangkai-bangkai mesin. Kita coba nyalakan dulu untuk avometer di flashlightnya. Oke, saya coba lakukan pengukuran ya. Ini yang second normal ya. Hati-hati membeli PTC karena sudah ada yang jelek ya. Di sini 14 ohm untuk pin 2 ke 3 14 ohm. Ya, kemudian pin 1 ke 2 itu nilainya 1, kilo ya. Entah berapa komanya, kita coba lihat. Ya, 1,6 kilo ya. Oke, 1,6 kilo. Boleh juga untuk PTC yang 3 diganti dengan PTC yang 2 pin, itu lebih mudah. Cukup lakukan pemasangan terhadap pin 2 ke 3 ya, atau dari AC ke degaussing coil ya. Oke, di sini saya akan lakukan pengukuran pada yang rusak. Yang rusak di sini pin 1 ke 2 nya ya yang bermasalah. Untuk pin 2 3 14 ohm ya, namun untuk pin 1 ke 2 yang kayaknya mengalami problem tadinya karena nilainya sudah bernilai ratusan ohm ya, sudah bisa membuat MCB turun. Oke, 620 ohm. Ya, selanjutnya saya akan memasang PTC yang normal, second normal, kemudian kita akan uji. Tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Setelah pemasangan PTC, langsung saja kita coba lakukan pengetesannya dengan melakukan pengukuran pada output B+. Oke, kita coba langsung colok ya. Kerusakan awal MCB turun, namun saya tidak melakukan pencolokannya karena info dari orang MCB turun.
Ya, kemudian bertanya berapa watt ya di rumahnya, yaitu 900 watt. Ya, saya pikir cukup ya untuk TV, kecuali 450 watt ya maka harus menggunakan inverter ya. Oke, kita coba tes on. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, TV sudah dapat bernyala ya, dan wow, keren ya, membuat kaget ya, karena mungkin terlalu lama disimpan ya, kelembapan terjadi pada tabung ya. Oke, jadi kita akan melakukan pembersihan pada tabung karena sudah mengalami kelembapan ya, kaget juga. Oke, karena cukup kaget ya, karena pekerjaan dilakukan di lantai tanpa menggunakan meja. Lanjut, setelah melakukan pembersihan pada katoda, area katoda playback atau tudung playback ya, jika masih mengeluarkan petir api listrik ya, maka playback mengalami kerusakan ya. Sudah nilainya atau daya kerjanya sudah error. Oke, selanjutnya saya coba on ya, kita coba lakukan pengetesan ya. Sudah dapat bernyala dan sudah tidak ada ledakan. Saya coba lakukan pengukuran pada B plus 113 ya. Oke ya, posisinya ini sepertinya posisi AP. Oh, ada kerusakan lain, yaitu kerusakan pada defleksi ya. Oke, di sini kerusakan pada defleksi ya, defleksi mengalami putus ya. Jadi saya akan lakukan perbaikan pada defleksi mengalami putus untuk gulungan vertikal, entah atas atau bawah. Namun saya tidak memasukkan dalam video konten ini karena untuk kerusakan tersebut ada di konten saya yang lainnya, yaitu gambar mengecil ya. Demikian untuk perbaikan TV LG dengan gejala kerusakan MCB jackleg atau turun spanning ya, spesial pemula. Bagaimana cara mendeteksi kerusakan turun spanning dan apa-apa saja yang mungkin akan mengalami kerusakan ya. Silahkan di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.